Kanun jinayat terutama terkait dengan perkosaan, khusus ya, pasal terkait perkosaan terhadap perempuan dan anak itu dicabut. Karena kenapa dicabut? Karena pasal Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. pada masa pandemi ini, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, terus meningkat. Kalau kita mengacu kepada data tahun 2020, di mana proses pandemi COVID-19 sudah mulai terjadi, kasus yang terjadi juga tidak menurun. Misalnya data yang dikeluarkan oleh P2TP2A, artinya kasus-kasus yang hanya melapor ya, itu untuk perempuan itu ada sekitar 420 kasus. Sementara untuk anak ada 485 kasus. Anak untuk kasus perkosaan itu justru lebih tinggi. Jadi tahun 2020 anak yang melapor atau keluarganya yang melapor terhadap kasus perkosaan itu ada sekitar 87 kasus, sementara perempuan ada 320. Ada 32 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya situasi anak itu jauh lebih rentan. Dan ini sampai hari ini kita melihat bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak korban perkosaan dan kekerasan seksual itu belum adil. Kita aktivis perempuan, aktivis laki-laki yang peduli terhadap persoalan ini dan masyarakat benar-benar ingin mencoba mendorong supaya kanun jinayat terutama terkait dengan perkosaan, khusus ya, pasal terkait perkosaan terhadap perempuan dan anak itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena pasal ini sama sekali belum menunjukkan keadilan dalam pelaksanaannya, belum menunjukkan keadilan terhadap perempuan dan anak. Harapan kami dengan adanya pencabutan pasal ini, maka rahmatan lil alamin yang menjadi spirit dari kanun ini benar-benar bisa terlaksana, karena Islam sebenarnya adalah pembawa rahmat buat umat manusia dan membawa perlindungan kepada perempuan dan anak. Nah, sebagai contoh begini, pasal perkosaan terhadap perempuan itu pertama bahwa korban harus memberikan bukti awal. Harusnya bukti awal bukan pada korban. Yang kedua, kalau bukti tidak bisa diberikan dan kemudian korban diminta untuk bersaksi dengan cara bersumpah. Bersumpah 5 kali, demi Allah saya menjadi korban, dan dia menyebutkan siapa pelaku. Tetapi kalau pelaku melakukan sumpah yang sama, mengatakan bukan pelaku, maka kasus dianggap gugur. Benar bahwa sampai hari ini kasus ini belum pernah terjadi, tetapi sebenarnya karena ini membuat peluang korban memutuskan untuk tidak melapor, atau sudah pernah melapor kemudian mencabut kasus untuk dibawa ke pengadilan karena khawatir kalau kemudian kasus dia dianggap fitnah, maka korban berpotensi dicambuk 80 kali. Nah, ini menurut saya belum benar-benar berlandaskan kepada syariat Islam. Kenapa? Dalam Islam itu sangat melindungi perempuan. Saya mempelajari dan mengetahui bahwa sebenarnya ayat terkait dengan li'an itu adalah diturunkan Allah pada masa itu benar-benar untuk melindungi perempuan. Karena pada masa itu sumpah perempuan tidak diakuin, sehingga kalau suami menyebutkan istri adalah berzina atau berselingkuh, maka dia tidak ada ruang untuk membela diri. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk memberi ruang kepada perempuan dan laki-laki agar kemudian mereka mempunyai hak yang setara, yang sama, sumpah keduanya diakui setara. Jadi kalau perempuan bersumpah mengatakan demi Allah dia tidak melakukan zina dan tidak berselingkuh dari suaminya, itu sumpahnya diakuin. Tetapi ketika suami tetap mengatakan bahwa benar istrinya berselingkuh, maka sumpahnya juga diakuin. Tapi kemudian mereka jatuh talak karena di situ tidak ada lagi saling kepercayaan di antara sesamanya. Nah, bayangkan kemudian dalam kanun jinayat
Ini ayat li'an terkait dengan suami istri dibawa ke kasus perkosaan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kasus perkosaan adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang memaksakan kehendak untuk memperkosa orang lain. Bagaimana kemudian ayat terkait suami istri yang li'an dibawa dalam kasus perkosaan dalam kanun jinayat. Nah, ini yang kami minta kemudian pasal ini dicabut. Anak juga mengalami ketidakadilan. Saya sempat membaca telaah dari salah satu sahabat yang membacakan bahwa kasus perkosaan anak usia 13 tahun dalam keputusannya itu dianggap zina karena dianggap suka sama suka karena ada pengakuan dari mereka adalah pacaran walaupun pacarannya via online. Bahwa ada visum yang menunjukkan memar di tubuh anak dan luka-luka tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan, tapi kemudian dianggap suka sama suka dan kemudian dianggap kasus zina. Padahal tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tidak dikenal zina dalam usia anak. Nah, ini hal-hal yang menimbulkan persoalan yang harusnya menjadi catatan serius, sehingga kemudian ayat-ayat dari pasal ini perlu dicabut sehingga kemudian bisa digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Supaya kandidat ini benar-benar membawa rahmatan lil alamin sesuai dengan syariat Islam yang menjadi concern kita semua, maka kami mendorong berharap bahwa pasal terkait perkosaan terkait dengan jinayat ini dicabut, dan kami sangat mengapresiasi beberapa anggota DPR di Aceh telah menyatakan komitmennya karena melihat begitu banyaknya kasus-kasus perkosaan yang marak terjadi. Kami mendorong undang-undang pencegahan kekerasan seksual dengan segera disahkan di nasional untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Pandemi COVID-19 telah terbukti tidak mengurangi angka kasus perkosaan dan pelecehan seksual, bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Dan kalau membaca data yang dikeluarkan oleh UPTD P2 TP2A dari bulan Januari sampai Maret 3 bulan pertama, itu angkanya itu meningkat drastis. Dan lagi-lagi kasus perkosaan terhadap anak itu termasuk jenis kasus kekerasan yang sangat tinggi. Nah, untuk itu kami mengharap dukungan dari seluruh masyarakat Aceh untuk ikut berkontribusi. Pertama, melindungi anak-anak dan perempuan korban perkosaan. Yang kedua, berupaya mencegah dengan ikut memberikan sanksi sosial kepada kepada pelaku dengan tidak memberikan ruang-ruang kegiatan publik di tengah masyarakat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.